Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Di pagi ini saya akan memberikan satu tema firman Tuhan yang saya beri tema yaitu kutuk selalu memakan korban. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa saya katakan kutuk itu selalu memakan korban? Ada seseorang yang sempat bertanya kepada saya, kenapa ya saya setiap kali buka usaha mesti mengalami kegagalan. Jualan tidak laku, cari kerja juga ternyata cuma dapat sebentar dan di PHK dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian ada juga yang berkata, kesialan itu selalu mendatangi aku. Lalu saya ingat, dulu-dulu saya itu pernah diberitahu, ada orang yang berkata, kalau saat saya berusia 30 tahun, saya akan masuk kepada masa yang sukar dan kehidupan yang penuh dengan kekalahan. Kok bisa? Padahal kejadian itu sudah saya lupakan. Tetapi saya baru ingat bahwa beberapa tahun yang lalu pernah ada yang mengatakan bahwa di usia 30 saya akan mengalami keterpurukan yang luar biasa hebat. Ada juga yang memberikan masukan karena orang tua yang tidak setuju kalau anaknya kawin dengan si A misalnya, maka orang tua itu berkata, kalau kamu sampai kawin dengan si A, kamu tak sumpahin bahwa kamu tidak akan bakal bahagia sampai kamu memutuskan hubungan dengan si A. Tetapi faktanya, saudara-saudara, apakah dengan diputuskan itu lalu kutukan itu berakhir? Ternyata tidak, saudara-saudara. Kutukan itu terus berjalan. Apa yang terjadi di dunia alam supranatural? Memang otak bisa saja melupakan, tetapi alam roh itu tidak bisa lupa. Karena itu sudah masuk dalam dunia sistemik. Kenapa kadangkala seharusnya kutukan itu berakhir, kok terus berlanjut? Karena setan kalau sudah mendiami manusia, dia akan merasa nikmat dan sulit untuk melepaskannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi ini saya akan ajak saudara untuk melihat bagaimana caranya kita bisa mematahkan kekuatan kutuk yang mungkin pernah dilontarkan oleh seseorang kepada kita, yang tanpa kita sadari barangkali, tetapi itu menjadi sebuah bencana dalam kehidupan kita. Makanya saya kasih tema, kutuk itu selalu memakan korban. Selama belum mati, kutuk itu terus berlanjut. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita akan landasi firman Tuhan pada pagi ini di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan, pasal 22 ayat 1 sampai ke 7. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan berangkatlah Bani Israel dan berkemah di dataran Moab, di seberang Yordan Yeriko. Dan Balak anak Zippor melihat semua yang orang Israel perbuat kepada orang-orang Amori dan orang Moab, takut di hadapan bangsa itu. Karena mereka banyak,
Maka orang Moab menjadi tertekan di hadapan Bani Israel. Dan berkatalah orang Moab kepada tua-tua Midian, sekarang jemaat ini melahap habis semua yang ada di sekeliling kita, seperti seekor lembu yang melahap habis rumput di padang. Dan Balak anak Zipor, dialah raja Moab pada saat itu. Dan raja ini mengirimkan utusan kepada Bileam anak Beor di Petor, yang ada di tepi sungai, negeri Bani bangsanya, untuk memanggil ia kepadanya dengan mengatakan, lihatlah, suatu bangsa telah keluar dari Mesir. Lihatlah, bangsa ini telah menutupi permukaan bumi, dan dia tinggal di hadapanku. Dan sekarang aku mohon, datanglah, kutuklah bangsa itu bagiku, karena dia lebih kuat dari aku. Mungkin aku dapat mengalahkannya dan menghalaunya keluar dari negeriku. Karena aku mengetahui siapa yang engkau berkati akan diberkati, dan siapa yang engkau kutuk akan terkutuk. Dan tua-tua Moab serta tua-tua Midian pergi dan upah ramalan di tangan mereka. Dan mereka datang kepada Bileam dan mengatakan kepadanya kata-kata Balak. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita sudah diberitahu satu kisah bagaimana musuh-musuh Israel saat dia berhadapan dengan orang-orang Israel itu tidak ada menangnya. Selalu saja kalah. Bahkan sekalipun mereka cukup banyak, tetapi selalu kalah. Apalagi kalau saudara membaca di dalam kitab Yasher, saudara akan menemukan kisah yang sangat menarik dari anak-anak Yakub. Mereka memiliki ilmu yang luar biasa. Bahkan kalau saudara lihat ada seorang yang bernama Naftali, itu dia bisa lari di atas pohon-pohon dengan kecepatan yang luar biasa. Yehuda sendiri ketika dia mengeram atau mengaum, itu seluruh Mesir kedengaran. Bahkan Raja Mesir ketakutan luar biasa. Jadi untuk berhadapan dengan orang Israel enggak ada menangnya, saudara-saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Balak anak Zipor ini? Secara fisik dia tidak mungkin menang. Lalu dia berpikir, jalan satu-satunya untuk menghancurkan Israel itu adalah dengan menggunakan alam supranatural. Nah, itu sebabnya kenapa tadi saya katakan, saudara-saudara, ada orang yang buka toko, tokonya sepi, nggak ada pembeli. Padahal toko-toko lain pembelinya banyak. Ada apa sih di situ? Orang kerja tiba-tiba pekerjaannya di PHK, ya dia cuma kerja sebentar. Ada apa sebetulnya itu? Itu yang terjadi di alam supranatural. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata kalau kita perhatikan, kenapa Balak bin Zipor ini dia mencari Bileam? Siapa sebetulnya Bileam itu? Bileam ini adalah seorang ahli sihir dari Mesir. Dan kita menemukan datanya tentang Bileam, itu adalah kata-katanya, itu mengerikan, saudara. Kalau dia mengutuk, maka orang akan terkena kutuk. Tapi kalau dia memberkati, orang akan diberkati. Jadi disinilah Balak bin Zipor itu tahu, jalan satu-satunya untuk bisa mengalahkan Israel hanyalah melalui dunia alam supranatural. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kalau kita lihat di caption berikut ini ya,
kenapa sih musuh-musuh Israel mendatangi Bileam? Mengapa Yahweh mencegah Bileam untuk mengutuk Israel? Karena Bapak Yahweh pun tahu bahwa kalau sampai kutukan itu dikeluarkan, maka yang terjadi bangsa Israel akan kalah. Sehingga perjalanan Bileam menuju ke atas bukit. Jadi waktu itu Balak bin Zipor memberi duit, saudara, ngasih duit kepada Bileam. Lalu katakan, coba kamu pergi ke atas gunung, kutukilah bangsa Israel karena dia berkemah di bawah. Dikasih duit banyak sekali. Tetapi saudara-saudara, ketika Bileam itu akan pergi ke gunung untuk ngutukin Israel, dicegat oleh malaikat Bapa Yahweh. Dia naik keledai, keledainya dipukulin, sampai akhirnya keledainya berbicara kepada si Bileam ini. Mengapa sih kok kamu mukulin aku? Bukankah aku ini selalu taat kepadamu? Lihat di depan itu ada malaikat. Saudara, apa yang dilakukan oleh Bileam ketika keledainya itu berbicara? Seharusnya dia kaget. Harusnya loh saudara-saudara. Coba kalau saudara punya keledai atau punya lembu atau kuda, tiba-tiba kudanya bisa ngomong, saudara kaget nggak kira-kira? Pasti kaget. Tapi Bileam nggak kaget. Malah keledainya diajak debat kusir, saudara-saudara. Jadi kalau begitu yang bodoh itu siapa? Ya Bileam, saudara-saudara. Wong di Bileamnya tuh kayak diteken gitu, keledainya nggak mau jalan, dipukulin malah diajak debat. Jadi saya katakan ini Bileam ini lebih goblok daripada keledainya, saudara-saudara. Tetapi oke lah, karena dia tetap ngotot, akhirnya jalan terus. Dihalang-halangi malaikat, dia tetap terobos terus, saudara-saudara. Sampai akhirnya di atas bukit, di atas gunung itu, ya, seharusnya Bileam itu mengutuk Israel, tetapi ternyata lidahnya Bileam itu pelintir sama Tuhan, yang keluar kata-kata berkat. Lah ya karuan saja, Balak bin Zipor ini marah-marah. Loh kamu sudah tak kasih duit, kamu tujuannya adalah cuma ngutuki Israel, loh sekarang kok malah kamu memberkati, itu bagaimana? Bileam tidak punya kekuatan apapun, karena ada kekuasaan Bapa Yahweh menguasai lidahnya. Sehingga yang seharusnya mengutuk, malah dia memberkati. Dan akibatnya apa? Orang Israel sangat kuat, saudara-saudara. Nah, disinilah yang saya katakan bahwa yang namanya kutuk itu sangat berbahaya. Saya sempat mencatat beberapa kutuk yang saya ingat, saudara-saudara, jenis-jenis kutuk. Yaitu yang pertama, kutukan orang tua terhadap anak. Hati-hati kalau saudara punya anak itu kadangkala berulah dengan sikap yang tidak menyenangkan. Kita seringkali kalau punya anak kecil, kan kadangkala ulahnya kan aneh-aneh ya saudara-saudara. Apa saja barang diambilin, tembok dioret-oret, macam-macam. Lalu sikap kita bagaimana? Kadangkala ada orang yang kesel sehingga anak itu dikutukin. Itu jenis kutuk orang tua terhadap anak. Dasar kamu nakal ya, mau jadi apa kamu, sifatmu kayak setan. Nah itu kutuk saudara-saudara, ucapan yang seperti itu. Dan kata-kata itu masuk ke dunia alam supranatural dari anak tersebut, itu sangat berbahaya sekali. Kemudian juga ada kutuk
kepada benda-benda tertentu. Ini jenis-jenis kutuk. Kalau saudara pernah nonton film dulu ya, yang judulnya itu Friday the 13th, itu kebanyakan adalah kutukan terhadap benda. Siapa yang memiliki benda tersebut pasti akan terkena kutuk. Sebetulnya materi ini pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Cuman ada baiknya saya ulang sedikit dan tentu saja dengan versi yang berbeda. Ini adalah jenis-jenis kutuk, saudara-saudara. Kemudian ada lagi kutukan terhadap kepala negara. Dan ini sangat terkenal sekali di Amerika, saudara-saudara. Karena ada suku Indian, ya suku dari salah satu orang Indian yang mendapatkan invasi dari Amerika pada sekitar tahun 1811. Itu ketika Amerika melakukan invasi terhadap suku Indian yang dikenal dengan kutukan Tecumseh. Itu cukup terkenal, saudara-saudara. Jadi setiap 20 tahun sejak kutukan itu dilontarkan, selalu ada kematian Presiden Amerika secara misterius. Apakah itu ditembak, apakah itu sakit, pokoknya kematian yang aneh. Tiap 20 tahun. Jadi kutukan ini memang luar biasa, saudara-saudara. Kemudian ada lagi yang namanya kutukan tempat tinggal. Jadi ada rumah yang di dalamnya berisi kutuk. Siapapun yang tinggal di rumah itu pasti akan mengalami kesengsaraan. Itu kutuk tempat tinggal. Ada juga yang namanya kutuk rasisme. Itu juga bisa terjadi. Ya, suku-suku tertentu, ras-ras tertentu yang dikutuk. Lalu bagaimanakah cara kita bisa melepaskan kutuk? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang sebelum kita lihat bagaimana melepaskannya, kira-kira kata-kata ini mengandung kutuk atau tidak ya menurut saudara? Kalau kita sering lihat orang-orang Jakarta, itu kalau guyonan kan selalu bilang apa? Sialan lo. Itu kutuk enggak saudara-saudara? Itu kutuk loh, termasuk kutuk ya. Sial gue. Orang Jakarta kan suka ngomong begitu kan. Sialan lo, sial gue. Kan begitu. Ya. Dasar sial lo. Gampang sekali mengucapkan kata sial, saudara-saudara. Itu tuh termasuk kutuk. Dan sangat berbahaya sekali kutukan ini jikalau kita tidak menapisnya. Sekalipun mungkin kita mengucapkan kata-kata itu karena humor, karena guyon, atau barangkali hanya cuma sandiwara saja. Misalnya seseorang yang main drama dan di situ ada adegan yang harus ngutuk. Padahal itu kan pura-pura, saudara-saudara. Tapi ternyata itu bisa tembus. Begitu juga dengan menyanyi satu lagu. Sekalipun itu hanya sebuah lagu, tetapi memiliki kekuatan kutuk yang luar biasa. Saya nggak perlu sebutkan lagu-lagu tertentu, ya, yang kata-katanya mengandung kutuk dan biasanya penyanyinya itu ngalami. Sangat banyak sekali, saudara-saudara. Ada lagu dangdut kan, saudara pernah kenal nggak? Saya dulu pernah menyampaikan yang lagunya begini. Di mana ku harus mencari di mana. Lagu apa itu? Alamat palsu, saudara-saudara. Ya. Dan itu mengena si penyanyinya, saudara-saudara. Jadi berhati-hatilah di dalam kita berkata-kata.
Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, saya akan tunjukkan ini. Kutuk itu selalu ada korban. Orang tua mengutuki anak, saat kutuk itu sudah matang, maka dia akan terjadi. Saya sering sekali mendapatkan telepon dari beberapa orang yang mengandung kekuatan kutuk ketika dia bercerita. Dia katakan bahwa anak yang saat ini dia hadapi itu karena nakal, orang tua itu keberucut sambil ngomong begini, sengsara kamu, miskin kamu, usahamu gagal, hancur rumah tanggamu, selamanya jadi peminta-minta, sengsara kamu. Ini ucapan kutuk Bapak Ibu. Memang pada saat kutukan ini disampaikan tidak segera terjadi. Ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, kutukan itu menjadi matang. Dan terjadilah pada anak yang dikutuki. Dia buka usaha ya tidak pernah berhasil. Dia bekerja ya cuman sebentar mesti di PHK. Pokoknya dia selalu terus-menerus berhadapan dengan kesulitan, kesulitan dan demi kesulitan. Sehingga yang dia lakukan tidak lain hanyalah apa? Meminta-minta, saudara. Menjadi benalu. Dan itu yang harus dipatahkan kuasa kutuk itu. Lalu sekarang bagaimana mematahkan kekuatan kutuk tersebut? Saya kasih pemahaman begini ya saudara-saudara. Kutuk itu harus dipatahkan oleh yang bersangkutan. Tentu saja yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kenapa saya katakan harus percaya kepada Bapa Yahweh? Karena di atas muka bumi ini tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Bapa Yahweh. Tidak ada. Jadi yang mampu adalah nama kudus Bapa Yahweh. Dan orang itu harus mengimani bahwa dia adalah Tuhan Sang Pencipta yang maha dahsyat. Jadi kekuatan kutuk, kekuatan sihir, kekuatan apapun tidak bisa dikalahkan kecuali kekuatan dari nama besar Bapa Yahweh. Ini yang harus kita ketahui. Kenapa saya katakan orang tersebut harus mematahkan dengan nama Yahweh. Tentu orang itu mesti percaya kepadanya. Bukan sekedar aku tak pakai nama itu tapi hatinya tidak punya iman kepadanya, enggak bisa, saudara-saudara. Kenapa? Karena di dalam diri orang tersebut masih belum ada kekuatan nama Yahweh. Tapi ketika dia percaya sungguh-sungguh, apalagi sampai di meterai, wow itu luar biasa. Ya, kembalikan kutuk itu pada pemiliknya, atau pindahkan saja ke pohon atau binatang. Bisa nggak kira-kira kutuk itu dipindahkan? Menurut saudara bisa tidak? Bisa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kalau kutuk itu saya pindahkan ke binatang, binatang itu tidak salah. Bagaimana kira-kira? Ya, nanti yang terjadi begini, saudara-saudara. Ini kan orang mengutuk pada waktu anaknya masih kecil, bukan? Ya, tapi kutuk itu terjadi setelah kutuk itu menjadi matang. Ketika dewasa, anak ini mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, sekarang begini saudara-saudara. Ketika orang ini mengutuk dan kutukan ini saya buang ke pohon atau ke binatang, apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Kenapa? Karena ini masih terus ngeluarin kata-kata kutuk. Sekalipun itu mungkin bukan orang tua terhadap anak, tetapi orang lain. Maka jalan satu-satunya adalah diputuskan di sini. Bukan kita buang ke sini. Dibuang tapi ini masih ngutukin terus.
ya sami mawon, saudara-saudara. Saudara masih ingat kan ketika saya mendoakan seseorang, ada salah satu video saya yang orang disantet, itu beberapa minggu nanti disantet lagi, beberapa minggu disantet lagi. Jalan satu-satunya putuskan, kembalikan santetnya itu. Makanya pada waktu kita doain, kembalikan dukunnya yang mati, saudara-saudara. Itu sudah pasti. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah dengan kita mengembalikan kekuatan kutuk itu berarti kita berdosa? Saya katakan tidak. Mengapa tidak? Sama seperti saudara dikirimin bom. Ketika saudara dikirim bom, saudara mau terima atau tidak? Kalau tidak ya kembalikan sama yang ngirim paket, betul nggak saudara-saudara? Saudara dikirimin sabu, saudara mau terima nggak? Kalau itu bukan paketnya ya kembalikan, sama seperti kutuk. Apakah saudara ingin hidup saudara kena kutuk? Kalau tidak ya yang ngutukin ya kembaliin saja kutuk itu. Perkara nanti mengena orang itu sendiri, ya itu sudah resiko saudara-saudara. Dengan asumsi kalau kita kembalikan dan orang itu terkena kutuk atas apa yang dia ucapkan, maka bisa saja orang itu menjadi sadar. Aku ngutuki anakku, kok ternyata aku sendiri yang terkena. Aku jadi sadar nih, akhirnya bertobat. Bisa tidak seperti itu? Bisa saja saudara-saudara. Ketimbang kita memindahkan ke pohon atau ke binatang. Kasus ini pernah terjadi ketika ada seorang yang dirasuk setan. Yesua memindahkan setan-setan itu ke babi-babi, sampai akhirnya babinya itu nyemplung ke jurang semua, mati semua, saudara-saudara. Itu artinya apa? Energi negatif itu bisa dipindah. Tapi kalau saya menganjurkan jangan dipindah ke yang lain. Justru kalau dipindah yang lain malah nanti bisa mencelakai lebih lebar lagi. Kembalikan saja ke pemiliknya. Paham Bapak Ibu? Jadi di sini saya perlu menjelaskan hal ini agar perjalanan hidup kita itu tidak dipersulit oleh kata-kata kutukan dari orang lain. Karena begitu banyak orang-orang yang dengan mudah mengeluarkan kata-kata kutuk. Dengan mudah dia menghujat orang lain. Atau barangkali kita sendiri yang mengucapkannya pada diri kita. Itu yang berbahaya. Putuskan. Katakan Bapak Yahweh, saya kembalikan kutuk yang dilontarkan kepada saya oleh orang lain. Siapapun dia. Dan saat ini saya nyatakan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, kembali kutukan kepada pemiliknya. Nah itu kutuk itu putus, saudara. Dan ketika kutuk itu putus, lihat saja apa yang terjadi. Kutuk itu akan mengena dirinya sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi saya ingin apalagi di kondisi seperti ini, kita perlu lihat, kita perlu cari ada apa sebetulnya yang menimpa jalan hidup saya. Kenapa mengalami kesulitan? Kesulitan itu tidak harus karena situasi. Karena apa? Situasi sesulit apapun, kalau kita sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh, dia pasti pelihara kita kok. Sama seperti katakanlah saudara sebagai duta besar Amerika misalnya, yang ditempatkan di Indonesia. Indonesia mau krisis seperti apapun, bahkan negaranya bangkrut sekalipun, duta besar yang ditempatkan di Indonesia enggak ngaruh, saudara-saudara. Karena dia dibayari oleh negara. Sama seperti saudara. Rabi Shaul mengatakan bahwa kita itu adalah duta-duta besar kerajaan Shamayim.
Nah kalau duta besar kerajaan Shamayim, berarti ketika saudara bekerja sebagai duta besar Shamayim, dunia mau krisis seperti apapun, saudara akan tetap tenang. Karena ada pemeliharaan tangan Bapa Yahweh yang sangat luar biasa. Oleh karena itu pada pagi hari ini, biarlah materi ini menjadi berkat dan kita perlu lihat masing-masing hidup kita. Siapa tahu ada energi kutuk yang sedang menghujam hidup kita. Patahkan itu dalam nama Bapa Yahweh dan bebaslah saudara serta saudara menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati kami. Dan kami bisa melakukannya pada saat-saat kami menghadapi serangan-serangan kuasa kegelapan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Tidak ada? Oke, tidak ada pengumuman. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di hari Sabat di pagi ini. Biarlah Bapak Engkau senantiasa memberkati anak-anak-Mu. Sebelum mereka pulang, berkatilah mereka. Beri mereka semua kesehatan. Bahkan anak-anak-Mu semakin diberkati secara fisik maupun secara rohani. Terima kasih ya Tuhan. Saya juga berdoa untuk para subscriber semua yang menyaksikan bahkan ikut streaming pada pagi ini. Berkatilah mereka ya Bapa. Apapun yang mereka lakukan, dibuatnyalah Engkau menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kami salurkan energi berkat mujizat atas mereka saat ini. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Amen. Kenya hiroso. Isa Yahweh panau eleka, wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neha ufriat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa istirotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akhau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam besem Yeshua HaMashiach waruah kodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Shalom, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Di kala